Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat hasil riset yang dulu pernah saya sampaikan? Bahwa manusia memiliki alam bawah sadar. 50% alam bawah sadar pada diri manusia adalah sudah built-in, sudah ada, sudah tercipta semenjak awal dilahirkan. Apabila dihubungkan dengan Al-Quran, disitulah ruh manusia ditiupkan, kemudian berjanji kepada Tuhan dengan perjanjian primordial, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Dan jiwa manusia kemudian terkunci. Senantiasa menjadi rindu keadilan, kasih sayang, kebaikan, kemuliaan, kedamaian, dan kebaikan-kebaikan yang bersumber dari sifat-sifat Tuhan yang terekam di dalam jiwa manusia. 50% lagi terbentuk oleh lingkungan. Orang tua yang juga mempengaruhi, membentuk anaknya. Sang anak melihat dan menyaksikan, meniru mereka dari ekspresi wajah, kata-kata, gerakan tubuh, perilaku, norma, agama, prinsip, nilai luhur, dan lahirlah proses berperilaku pertama di dunia ini ketika orang tua mulai memasukkan dan memprogram hardware pada anak. Keluarga menangkap informasi baru, menggabungkannya dengan informasi yang ada, mulai terbentuk. Masyarakat, mulai tetangga yang berbicara ini dan itu, tukang sayur yang berteriak, supir taksi, semua yang tinggal di lingkungan, akal terus mengikat informasi masuk ke alam bawah sadar, dan informasi tersimpan begitu kuat dalam alam bawah sadar. Sekolah, ucapan-ucapan guru, ucapan-ucapan teman, semuanya membentuk jiwa kita, membentuk mindset kita, dan bahkan lebih dalam alam bawah sadar kita. Teman, perilaku negatif, ada yang merokok, narkoba, bolos sekolah, semua membuat program-program pada harddisk kita. Media massa yang berisi berita-berita negatif, semuanya masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Film-film yang kita tonton, pembunuhan yang ditayangkan dalam layar kaca, dan kemudian diri sendiri juga membentuk pola kita sendiri. Inilah yang terjadi pada kita. Kadang kita tidak pernah sadar bahwa kita membentuk diri kita sendiri. Ingat, ibarat komputer, bahwa panca indera kita adalah screen kita. Disitulah segala hal dari panca indera kita, indera melihat, indera mendengar, indera merasa, indera meraba, itu semua masuk tersimpan, dan celakanya 70% negatif. Lantas bagaimana 50% yang begitu indah yang telah Tuhan ciptakan dalam diri kita? Ditambah lagi tekanan-tekanan informasi, emosi, suasana yang begitu hebat, membuat kita kehilangan kendali hingga kita bingung, siapa diri saya sesungguhnya, mau kemana kita, dan di mana diri kita ini. Itulah sebabnya yang menciptakan software sejati adalah pencipta manusia itu sendiri. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sholat, nilai-nilai tersebut harus dipelihara. Kita diajari bagaimana mengendalikan pemicu-pemicu emosi kita. Kita diajari bagaimana menyetel emosi kita. Itulah mengapa sholat khusyuk harus dikuasai demi untuk menurunkan channel-channel kita, gelombang-gelombang kita, sehingga alam sadar yang terkunci tersebut bisa hidup kembali. Pada saat yang bersamaan, nilai-nilai sejati manusia kembali disadari. Luar biasa, 1400 tahun sebelum Daniel Goleman mengeluarkan teori emotional intelligence. 1400 tahun sebelum Ayman Sawaf mengeluarkan konsep EQ atau emotion quotient. 1400 tahun
sebelum ahli-ahli pengetahuan menjelaskan tentang bagaimana membangun karakter manusia. Karakter sejati manusia adalah baik, tidak ada yang buruk. Tetapi rekaman-rekaman yang terbentuk tanpa kendali menutup keaslian kita. Emosi-emosi yang menekan kita membuat diri kita menjadi stres. Ketahuilah, begitu banyak korban narkotika, begitu banyak orang yang mati bunuh diri. Dalam setiap 40 detik, satu orang manusia bunuh diri di muka bumi ini. Tekanan-tekanan yang hebat. Kalau kita tidak mampu memanage, tidak mampu menjernihkan, bukannya tidak mungkin kita bagian dari korban itu sendiri. Sholat 5 waktu bukanlah sekedar kewajiban. Sholat 5 waktu adalah cara kita agar kita mampu menyetel ulang amigdala kita, menyetel ulang sistem emosi kita, menyetel ulang kejernihan jiwa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.